soal rencana pertemuan. Makasih ya Pak. Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Sementara itu, Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani menyebut pertemuan Prabowo Megawati segera dilakukan dalam waktu dekat ini. Namun lagi-lagi, ia enggan memberi penjelasan secara detail kapan pertemuan itu digelar. Ketua DPR RI itu menekankan pertemuan dihelat di tempat yang asik. Amin, ya. Pertemuan ini kayaknya interaksinya agak tadi hangat dengan Pak Prabowo. Selalu hangat. Jadi Apa yang dibicarakan, Bu? Sudah ada jadwal belum? Selalu ketemu, tadi ketemu. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada titik terang. Secepatnya, ya. Sebelum Secepatnya, ya. Secepatnya. Tapi Bu Mega sudah ingin gitu ya Bu ya. Memberikan lampu hijau, Mbak. Semua beliau berdua sangat berkeinginan, ya. Oke, baik. Puan membantah keduanya belum berjumpa lantaran persoalan lokasi pertemuan yang belum sepakat. Puan juga enggan berspekulasi soal pertemuan itu. Apakah PDIP bakal bergabung dalam pemerintahan Prabowo ke depan? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, 2 tahun Prabowo menanti akankah pertemuan dengan Megawati terjadi? Mengapa pertemuan dua tokoh ini begitu dinanti? Apakah bakal menentukan nasib koalisi? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, politikus PDI Perjuangan Guntur Romli, serta analis politik Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam, Bang Habib, Gus Romli dan juga Mas Umam. Siap. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Bang Habib, Pak Hashim tadi menekankan Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Berarti Pak Prabowo kan adalah pihak yang menunggu. Apakah itu artinya Bu Mega yang belum mengiyakan untuk bertemu Pak Prabowo? Saya pikir nggak perlu ditafsirkan secara kontrario seperti itu ya. Bisa jadi kedua belah pihak saling menunggu untuk bertemu ya, karena memang kemarin itu kan terkendala momen pemilu ya, di mana kami berada dalam 2 kubu yang berseberangan ya. Kita tahu kan proses pemilu itu kan sebelum pencoblosan itu bahkan sekitar hampir setahun. Setelah pencoblosan lalu menuju pelantikan itu juga hampir 7 bulanan ya, jadi memang waktu yang panjang yang memungkinkan kami secara fisik tidak bisa bertemu dua pimpinan kami tersebut, karena kan kita menjaga etika juga ya. Ketika sedang kontestasi berlangsung, kami juga kan perlu menjaga psikologis konstituen masing-masing. Kami saling menghormati. Jadi bukan karena persoalan Bu Mega tidak berkenan menerima Pak Prabowo, enggak. Tapi memang momentumnya belum ada dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut. Nah sekarang kan semua kontestasi sudah selesai. Ya, pemilu sudah selesai, perkara di MK juga sudah selesai, sehingga tidak ada hambatan psikologis terutama dengan konstituen ya untuk saling bertemu kali ini gitu. Jadi sama sekali tidak ada misalnya Bu Mega mengabaikan Pak Prabowo 2 tahun, enggak. Bu, maksud Pak Hashim bukan itu. Oke. Kalau tidak ada lagi hambatan psikologis, Bang Habib, kenapa belum juga bertemu? Ya, saya pikir tentu kita kan sedang mencocokkan waktu ya, tempat ya, juga demikian. Jadi kedua belah pihak adalah tokoh yang memang punya kesibukan luar biasa. Kita tunggulah hari baiknya diputuskan oleh elit-elit kami, dan kita akan disuguhi sebuah momen yang epik bagaimana dua tokoh besar bertemu. Oke, baik. Saya pindah dulu ke Gus Romli. Gus Romli, kalau tadi Pak Hashim mengatakan Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun, Bu Meganya menunggu juga tidak? Ya Mbak, terkait pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu sudah ada tanggalnya. Sudah dipastikan itu sebelum pelantikan. Cuma sampai sekarang kan sebenarnya Mbak Puan, terus Pak Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto itu sudah tahu tanggalnya. Ya, cuma karena tokoh-tokoh ketua DPP PDI Perjuangan tidak berani membocorkan, maka saya juga tidak berani membocorkan. Itu sudah ada tanggalnya Mbak, jadi sudah pasti itu akan ketemu sebelum pelantikan ya. Nah terkait nanti soal tanggal hari itu,
sebenarnya sudah ada, ya tinggal diumumkan secara resmi saja itu, ya Mbak. Nah kemudian soal pertemuan itu tentu saja itu kesepakatan dua tokoh tersebut antara Ibu Megawati, kemudian juga dengan Pak Prabowo. Seperti saya sampaikan tadi bahwa sebelum ini tidak adanya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati kan memang dalam 2 tahun ini kan dua tokoh ini kan memiliki calon tersendiri. Ya Pak Prabowo mencalonkan sendiri sebagai calon presiden, kemudian Ibu Megawati melalui Mas Ganjar dengan Prof Mahfud, maka tidak memungkinkan keduanya itu bisa bertemu karena ada kontestasi dalam Pilpres. Jadi perlu dibaca bahwa 2 tahun itu adalah 2 tahun kompetisi ya antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo yang masing-masing memiliki arah sendiri dalam mencalonkan presidennya. Jadi itu yang menyebabkan tidak bertemu. Namun untuk saat ini ya ini adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk bertemu. Ini untuk mencairkan suasana, untuk juga memberikan dukungan kepada Prabowo yang akan segera dilantik. Gus Romli, tanggal sudah ada, yaitu sebelum pelantikan presiden tanggal 20 Oktober. Lokasinya gimana? Sudah ditentukan belum? Ya, lokasi saya kira juga lagi dibicarakan, Mbak. Tapi hari dan tanggal itu sudah ada, tinggal nunggu pengumuman resminya aja. Nah, dan saya juga nggak berani membocorkan, karena kan dari DPP sendiri kan tidak ada yang menyebut nama itu, berarti saya juga tidak berani menyampaikan, begitu Mbak. Berarti tapi udah pasti itu ketemu sebelum pelantikan itu. Gitu, tinggal Mbak. Lokasi yang belum disepakati atau belum disebutkan ya, tinggal lokasi. Saja? Lokasi lagi dicari, ini terkait di mana ketemunya, ya mungkin di tengah lah, di tempat yang netral, yang kata Mbak Puan itu di tempat yang asyik ya. Jadi bukan di tempatnya Ibu Megawati, bukan di tempatnya Pak Prabowo, tapi di tempat yang netral di tengah, gitu Mbak. Ini yang lagi dicari itu Mbak. Tapi tanggal dan harinya itu sudah ada Mbak, sudah. Oke. Itu. Insya Allah kita dengar sudah lebih maju ini dari Gus Romli, sudah ada tanggal yang disepakati, tinggal mencari lokasi. Lokasi yang asyik yang di tengah-tengah. Mas Umam, kenapa penentuan lokasi ini menjadi penting, Mas Umam? Ya tentu hal itu terkait dengan konteks kalkulasi ego kekuatan politik, karena bagaimanapun juga kalau misal dilakukan di Teguh Umar, barangkali kemudian Pak Prabowo seolah kemudian membebek pada kekuatan politik PDIP, atau sebaliknya kalau Bu Mega kemudian harus ke Kertanegara misalnya, seolah kemudian penguasa kekuatan pemenang pemilu di pemilu yang lalu kemudian harus submit atau harus tunduk pada pemenang Pilpres. Oleh karena itu dalam konteks ini tempat itu hanya faktor teknis, tetapi yang terpenting adalah adanya pertemuan cara pandang untuk kemudian melahirkan titik temu yang sama, sehingga kemudian pertemuan yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak dan berpotensi mengubah peta kekuatan politik terutama pasca pelantikan 20 Oktober mendatang itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu kita akan cermati seberapa cepat dan bagaimana kemudian efek pergeserannya. Sejauh ini memang pertemuan itu tidak terjadi, salah satunya adalah bagaimana kemudian menjaga kondusivitas dari internal koalisi KIM, Koalisi Indonesia Maju, terutama pola relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga pola yang terjadi pasca dinamika Pilpres yang lalu, ada konfrontasi yang cukup memadai, ada konfrontasi yang cukup kuat antara PDIP dengan Pak Jokowi. Maka pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega bisa saja itu kemudian memunculkan sinyalemen seolah kemudian Pak Prabowo melakukan balance of power. Jadi bagaimana kemudian untuk menghindari supaya kemudian kekuasaan baru di bawah pemerintahan kepemimpinan Prabowo tidak dikendalikan, tidak diintervensi, atau tidak mendapatkan porsi cawe-cawe yang lebih besar. Misalnya kalau misalnya Pak Jokowi jadi masuk dalam struktur kepemimpinan Golkar, maka strategi perimbangan kekuasaan itu bisa dilakukan dengan Pak Prabowo bergandengan dengan Bu Megawati sebagai kekuatan terbesar di pemilu yang lalu. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian harus kita
antisipasi, tetapi secara umum pertemuan dari Bu Mega dengan Pak Prabowo ini menegaskan bahwa kalau misal itu berhasil, bahwa pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran praktis tidak ada sebuah resistensi politik yang memadai, karena bagaimanapun juga dukungan kekuatan-kekuatan politik yang solid, baik dalam skema menjadi bagian dari pemerintahan maupun di luar pemerintahan, soliditas itu sangat berarti karena pemerintahan baru seringkali dihadapkan pada turbulensi politik yang menciptakan ketidakkondusifan bagaimana kemudian aturan dan juga mekanisme pengambilan kebijakan dan juga produk-produk yang seringkali dimunculkan seringkali mengalami fase turbulensi yang kurang memadai. Nah, oleh karena itu kalau misal ini bertemu, Pak SBY dengan Pak Jokowi sudah bertemu, memiliki kesepakatan yang sama untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo sudah bertemu dengan semua kekuatan partai politik termasuk Kim Plus seperti Pak Surya Paloh, kemudian Caimin, kemudian dari PKS sendiri meskipun belum bertemu langsung tetapi tampaknya komitmen sudah ada, maka pertemuan Prabowo dan juga Megawati ini menemukan titik relevansi sekaligus dalam konteks kepentingan teknis maupun strategis untuk pemilu pasca pemerintahan baru nantinya. Mbak Zivia. Oke, baik. Bang Habib, nanti saya akan ke Anda soal apakah betul memang pertemuan ini nantinya akan menghasilkan perubahan konstelasi politik dan memang harus terjadi untuk menjaga keseimbangan kekuatan politik. Nanti kita akan bahas usai jeda pemirsa, sesaat lagi. Kita bersahabat semua bangsa kita. Bangsa Indonesia saat ini tidak ada musuh. Tidak ada musuh. Itu saya syukuri, kita harus syukuri. Pembangunan juga berjalan lancar ya Pak, pembangunan berjalan. Pak, soal rencana pertemuan Gimana Pak? Makasih ya Pak. Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Pertemuan yang sudah ditunggu-tunggu, Bang Habib, apakah karena memang akan menghasilkan perubahan konstelasi politik yang drastis? Saya nggak paham apa yang disebut perubahan konstelasi politik, tapi saya pikir kedua belah pihak punya ikhtiar yang baik, yaitu mengedepankan persatuan ya bangsa ini. Kita tahu kita punya tantangan-tantangan besar, tugas-tugas besar kebangsaan yang tidak mungkin dipikul hanya oleh satu pihak saja, hanya oleh satu golongan saja. Kita perlu menjalin kebersamaan ya agar bisa benar-benar memanfaatkan momentum sehingga tujuan kita bersama bisa tercapai. Oke, maksud saya perubahan konstelasi lebih kepada PDI Perjuangan masuk bergabung ke partai pendukung pemerintah, Bang Habib. Banyak opsi ya, apakah secara resmi akan bergabung dengan menempatkan kader-kader di kementerian ya, ataukah dalam konteks yang lebih luas mungkin tidak bergabung, tetapi tetap ya kita dalam satu kerjasama politik besar ya antara pihak di dalam dan di luar pemerintahan demi tujuan bersama. Jadi opsinya ada semua. Apakah termasuk opsi supaya PD Perjuangan dengan Bu Megawati ini bisa menjadi penyeimbang? Karena di dalam Koalisi Indonesia Maju banyak sekali tokoh-tokoh besar. Nantinya ada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, ada Presiden Jokowi juga, ada Presiden SBY, dan sekarang ditambah Presiden Bu Mega yang semuanya mantan presiden. Apakah ini akan menjadi penyeimbang kekuatan? Pak Prabowo ya mendengar semua masukan dari tokoh-tokoh bangsa ya. Jadi bukan persoalan seimbang tidak seimbang. Situasi saat ini juga belum tentu tidak seimbang gitu kan. Jadi yang jelas Pak Prabowo punya ikhtiar, punya nawaitu ya untuk mendengar semua tokoh-tokoh bangsa dalam konteks dia menjalankan roda pemerintahan ke depan. Oke, baik. Gus Romli, kami mendengar suara-suara baik itu di internal PD Perjuangan maupun di luar agak terbelah antara yang menginginkan dan tidak menginginkan pertemuan ini, atau antara yang menginginkan PD Perjuangan bergabung ke dalam pemerintahan dan yang tidak menginginkan PD Perjuangan bergabung dalam pemerintahan. Sebetulnya positioning PDI Perjuangan sampai hari ini, dan mungkin apakah positioning PDI Perjuangan ini akan dibawa dalam pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo nanti, apakah akan berada di luar atau di dalam pemerintahan? Ya, Mbak, kalau terkait pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu tidak ada perbedaan dalam internal PDI Perjuangan. Kami satu suara, kami mendukung pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto dalam konteks pertemuan dua tokoh, mencairkan suasana,
dan juga memberikan dukungan kepada Pak Prabowo yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti. Jadi soal pertemuan ini tidak ada perbedaan di internal PDI Perjuangan. Nah, terkait posisi PDI Perjuangan berada di dalam atau di luar pemerintahan, tentu saja ini hak prerogatif dari Ketua Umum. Ya, kami kader kan hanya tinggal menunggu apa yang akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, apakah ada dalam atau di luar pemerintahan. Namun yang kami ketahui bahwa dalam pertemuan dua tokoh ini itu tidak terkait soal ini, soal komposisi kabinet. Jadi tidak dalam konteks mau bergabung atau tetap berada di luar pemerintahan, tapi benar-benar pertemuan dua tokoh mencairkan suasana untuk menciptakan situasi yang kondusif, dan juga kami juga tidak dalam posisi yang GR ya, mau ditarik ke dalam pemerintahan. Tentu saya tidak, kami tidak dalam posisi itu, karena kan kami lihat sendiri dalam struktur koalisinya Pak Prabowo ini kan sudah sangat besar gitu kan. Nah, sementara kalau kami melihat, mencermati dari suara-suara yang ada dari publik, kemudian dari hasil Rakernas PDI Perjuangan yang terakhir pada bulan Mei 2024, itu tujuannya untuk membangun demokrasi, check and balances, dan membangun kekuatan penyeimbang. Tapi apapun yang menjadi keputusan Ibu Ketua Umum, dan kami semua kader PDI Perjuangan menunggu hasil pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Demikian, Mbak. Oke. Mas Umam, bacaan Anda sebetulnya pertemuan ini akan lebih menguntungkan untuk pihak yang mana? Pihaknya Pak Prabowo dengan koalisi Indonesia Majunya yang sudah begitu besar, atau bagi PDI Perjuangan ini akan lebih menguntungkan pertemuan ini? Sebenarnya dalam konteks ini simbiosis mutualisme, masing-masing memiliki titik keuntungan strategis dalam konteks politik ke depan. Memang betul PDIP belum tentu masuk dalam pemerintahan baru di bawah kekuasaan yang dipimpin oleh Prabowo Gibran. Tetapi masuknya atau tidak masuknya PDIP belum tentu kemudian menetralisir bahwa PDIP tidak memiliki kepentingan apapun. Kalau misal kita analogikan, misalnya sekarang semuanya sudah masuk dalam pesawat, sudah siap tinggal landas, semua partai sudah ikut berada dalam pesawat, PDIP yang belum. Kalaupun nanti kemudian PDIP tidak masuk di pesawat untuk tinggal landas, bukan berarti PDIP tidak akan menitipkan bagasinya. Artinya bahwa proses negosiasi, kompromi dalam konteks kepentingan akan tetap terjadi. Apakah itu political bargaining ataukah legal protection, tentu itu adalah menjadi bagian dari sebuah dinamika sekaligus proses kompromi kekuasaan yang ada. Dan di saat yang sama perlu juga dicermati, kalau misal kemudian PDIP akhirnya berada di kekuasaan, tampaknya kalau misalnya kita cermati teman-teman, PDIP belakangan ini tetap meminta otonomi untuk tetap mampu atau bisa menyuarakan suara-suara kritis, menggunakan hak pengawasannya, dan juga menyampaikan kritik-kritik secara terbuka kepada pemerintahan. Dalam konteks tertentu baik, artinya bahwa proses pengawasan tetap berjalan meskipun menjadi bagian dari pemerintahan, tetapi di saat yang sama corak dan juga karakter skema koalisi seperti itu rasa-rasanya sangat berbeda dari 9 tahun kekuasaan di bawah Presiden Jokowi, di mana waktu itu PDIP menjadi bagian dari the ruling power, di mana setiap berada di dalam kekuasaan maka harus tunduk, disiplin, dan menjalankan apa yang menjadi putusan dari pemerintahan itu sendiri yang di backup penuh oleh the ruling party, dalam konteks ini adalah PDIP. Nah, ini yang kemudian dianggap menjadi bagian dari ekspresi yang rasa-rasanya agak kurang konsisten. Tetapi kita lihat, kita cermati sekali lagi, apakah PDIP akan berada di dalam ataukah di luar pemerintahan. Tetapi meskipun demikian bukan berarti bahwa PDIP tidak memiliki agenda kepentingan yang dinegosiasikan atau dikompromikan dengan kekuasaan baru ke depan. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Umam, Bang Habib, dan juga Gus Romli. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News hari ini.